Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Dapur Om Not mau berbagi resep cara membuat resep masak ikan bumbu kari tanpa santan yang rasanya enak, dijamin semua suka. Di sini sudah aku siapkan bahan utamanya, ada ikan tongkol sebanyak 400 gram yang sudah dipotong-potong seperti ini. Untuk ikan tongkolnya di sini aku pisahkan, kita tempatkan ke dalam wadah lagi karena sudah lama di dalam kulkas. Jadi kita cuci dan bilas kembali ya, walaupun ini sudah diperas dengan jeruk nipis. Nah, ini ikannya sudah dicuci bersih. Kemudian lanjut aku beri bumbu marinasi dari desaku. Satu bungkus seperti ini habiskan. Kita taburkan di atasnya terlebih dahulu, kemudian diaduk-aduk sampai merata dengan tangan seperti ini. Dan bagian bawahnya seperti ini kita taburi lagi dengan bumbu marinasi desaku. Nah, dalam satu bungkus aku habiskan ya teman-teman untuk memarinasi ikan tongkolnya sebelum kita goreng. Jadi di sini aku marinasi membutuhkan waktu selama 1 jam. Kita sisihkan, kemudian siapkan untuk bumbunya. Untuk kita bikin bumbu kari nanti ini ada tambahan, ada bawang putih, bawang merah. Jadi yang harus kita persiapkan ya, tentunya untuk bumbu sebagai bumbu utamanya. Nah, untuk bawang putih dan bawang merahnya sudah dikupas. Kemudian lanjut di sini aku akan mau siapkan semua perbumbuannya. Sebelumnya wajib banget dicuci sampai bersih terlebih dahulu ya. Karena di sini terdapat adanya cabai rawit merah dan cabai merah keriting. Dikhawatirkan takutnya masih ada semprotan-semprotan pestisida yang masih menempel. Jadi wajib banget kita cuci sampai bersih supaya nanti untuk bumbu masakan, masak bumbu kari dengan ikan bumbu kari tanpa santan nanti rasanya jauh lebih enak ya. Nah, dicuci dulu sampai benar-benar bersih. Ini aku lanjut ya mencuci untuk pencucian yang kedua kalinya supaya lebih memastikan untuk kebersihan dari bumbunya supaya aman dari semprotan pestisida. Nah, segini sudah cukup ya. Untuk bumbunya sudah dicuci bersih. Pertama-tama aku perkenalkan ada bumbu aromatiknya, daun salam 2 lembar dan daun jeruk 3 lembar. Pertama-tama untuk serainya aku potong menjadi 2 bagian seperti ini, kemudian digeprek menggunakan ulekan ya supaya aromanya lebih harum dan sedap. Untuk daun jeruknya dirobek aja seperti ini. Nah, dirobek sekali seperti ini ya, supaya aromanya lebih sedap dan wangi. Kita sisihkan, kemudian lanjut untuk bumbu halusnya. Ada bawang putih 3 siung, bawang merah 5 buah, cabai rawit merah 5 buah, cabai merah keriting 5 buah. Khusus cabai merah keriting di sini aku iris-iris. Kita iris serong seperti ini teman-teman. Nah, tidak dihaluskan ya untuk cabai merah keritingnya. Segini sudah cukup, kemudian sisihkan. Nah, untuk bawang putihnya dan bawang merah dan cabai rawit merah, pertama-tama di sini aku potong-potong diperkecil dulu seperti ini. Sebelum dihaluskan menggunakan blender ya, dipotong-potong terlebih dahulu. Untuk cabai rawit merahnya dipotong menjadi 2 bagian. Dan ada tambahan tomat merah 1 buah. Ini wajib ya, kita pakai tomat merah supaya nanti ada rasa asam segernya untuk di bumbu karinya. Nah, segini sudah cukup. Kemudian siapkan blender untuk menghaluskan. Masukkan bawang putih, bawang merah, kemudian cabai rawit merah, dan masukkan tomat merah 1 buah. Dan aku tambahkan bumbu kari desaku 1 bungkus seperti ini atau sebanyak 15 gram ya. Kita masukkan bersamaan dengan bumbu lainnya. Jadi nanti kita haluskan menggunakan blender ya. Jadi bumbu kari ini kita masukkan semuanya ke dalam blender. Dan nanti kita haluskan berbarengan dengan bumbu lainnya. Habiskan ya dalam 1 bungkus seperti ini teman-teman. Kalian bisa beli di keranjang ya, sudah saya sematkan untuk bumbu karinya. Tambahkan air secukupnya untuk mempermudah dihaluskan dalam blender. Kemudian blender sampai benar-benar halus, sampai mendapatkan tekstur halusnya seperti ini. Nah, ini halus banget ya untuk bumbu halusnya. Kemudian lanjut aku buka ikan yang dimarinasi tadi, ikan tongkol. Saatnya aku goreng ya. Siapkan wajan, kemudian kita panaskan di atas api kompor. Tuangkan minyak secukupnya untuk menggoreng ikan. Setelah minyak panas, kita masukkan ikannya dan digoreng ya. Untuk menggoreng ikan tongkolnya ini wajib banget menggorengnya dengan tingkat kematangan yang cukup. Jangan over ya. Soalnya kalau over nanti takutnya ikan tongkolnya keras. Nah, dibolak-balik. Kalau nanti matangnya sudah cukup, kita angkat. Nah, segini sudah cukup teman-teman. Ini tingkat kematangan ikannya sudah cukup, jadi jangan terlalu lama untuk menggoreng ikannya.
Kemudian kita angkat dan tiriskan. Saatnya kita memasak. Di sini ada sisa minyak sayur menggoreng tadi. Kita siapkan minyak sayur secukupnya ya. Kemudian tuangkan bumbu halusnya untuk kita tumis terlebih dahulu. Nah, di tahapan seperti ini paling penting teman-teman untuk mematangkan bumbu halusnya sampai benar-benar matang. Jadi jangan sampai buru-buru untuk memasukkan ikannya ya. Jadi kita matangkan dulu untuk bumbu halusnya. Tetap menggunakan api sedang untuk menumis bumbu halus ini. Dan bumbu ini sudah menjadi bumbu kari. Tentunya adanya tambahan bawang putih, bawang merah, dan cabai ya. Jadi bumbu karinya sudah ada rasa sedapnya, ada rasa pedasnya juga. Nah, ditumis-tumis terus ya untuk bumbunya sampai benar-benar matang, sampai nanti dia benar-benar pecah minyak teman-teman, untuk mematangkan bumbu karinya. Diaduk-aduk terus ya. Untuk kita bikin masak ikan bumbu kari tanpa santan yang ingat nanti rasanya benar-benar enak. Ini salah satu menu masakan yang bikin kalap makan nanti teman-teman, karena kita menggunakan bumbu kari desaku dari desaku ya, bumbu instan. Nah, kalau sudah pecah minyak seperti ini, saatnya aku kurangi minyaknya teman-teman. Di sini minyak sayurnya lumayan banyak ya, jadi jangan sampai nanti minyak sayurnya terlalu banyak untuk masak ikan bumbu karinya. Nah, seperti ini sudah cukup ya. Ini sudah pecah minyak untuk bumbunya. Jadi di sini aku mau kurangi minyak sayurnya yang berlebihan seperti ini. Nah, ini banyak banget ya minyaknya. Jadi aku kurangi dulu. Nah, ini setelah dikurangi minyak sayurnya, segini sudah cukup. Kemudian aku panaskan kembali. Kita tumis kembali ya. Setelah itu masukkan serai, kemudian daun jeruk dan daun salam. Kita tumis berbarengan lagi sampai harum dan wangi. Ini harum banget teman-teman. Aroma dari bumbu karinya keluar banget ya. Apalagi kita tambahkan dengan adanya bawang putih, bawang merah, dan adanya cabai juga, dan ada bumbu aromatiknya. Ini aromanya keluar banget, harum banget. Kemudian tuangkan air sebanyak 250 ml. Setelah itu diaduk-aduk dulu sampai tercampur merata dengan bumbunya, sampai terlarut dengan air ya. Ini aku bersihkan dulu bagian pinggir-pinggirnya. Nah, kemudian diaduk-aduk ya sampai tercampur merata seperti ini. Setelah nanti mendidih, aku tambahkan penyedapnya. Nah, tambahkan ya penyedapnya, garam 1 sendok teh, micin setengah sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, dan tambahkan saus tiram 1 sendok makan. Nah, segitu teman-teman untuk menambahkan penyedapnya. Ingat jangan menambahkan banyak untuk garamnya, karena di bumbu karinya sudah ada rasa gurihnya ya. Jadi jangan terlalu banyak untuk menambahkan garam di masakan bumbu kari seperti ini. Nah, diaduk-aduk dulu sampai tercampur merata. Kemudian setelah itu masukkan ikannya satu persatu. Ini aromanya wangi banget teman-teman. Belum matang aja udah semeriwing-semeriwing. Bumbu karinya terasa banget. Kemudian diaduk-aduk sampai tercampur merata. Nah, tetap menggunakan api sedang ya, supaya nanti bumbu karinya lebih meresap ke dalam ikannya. Ini kita menggunakan ikan tongkol ya. Akan lebih sedap lagi dengan menggunakan bumbu kari seperti ini. Nah, untuk bumbu karinya asat seperti ini teman-teman, tapi tetap ada bumbu kuah kentalnya seperti ini ya, jangan terlalu asat banget. Kemudian masukkan potongan cabai merah keritingnya, diaduk-aduk sampai tercampur merata. Sebentar lagi ini aku mau angkat dan masak ikan bumbu karinya sudah mau matang. Nah, kita diamkan dulu ya untuk meratakan supaya bumbunya lebih meresap. Segini sudah cukup. Untuk masakan ikan bumbu karinya sudah matang, kita angkat dan sajikan, tuangkan ke dalam piring untuk kita plating. Dan ini dia, masakan ikan bumbu kari tanpa santan siap disajikan. Tambahkan taburan bawang merah goreng, dan sudah siap untuk kita sajikan. Dan ini salah satu menu yang bikin kalap makan, rasanya enak, sedap, dan aromanya wangi banget karena menggunakan bumbu kari dari desaku. Buat teman-teman atau buat bunda-bunda, ini wajib banget ya dicoba resepnya menggunakan ikan tongkol, masak ikan bumbu kari tanpa santan yang benar-benar rasanya enak banget, dijamin semua suka. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kali ini dapur Om Not mau berbagi resep cara membuat resep ikan bumbu asam manis yang rasanya enak, dijamin semua suka. Nah, di sini sudah aku siapkan ya bahan utamanya. Aku menggunakan ikan emas. Untuk ikan emasnya di sini aku siapkan sebanyak 1 kg, teman-teman. Jadi kita bikin untuk ikan bumbu asam manisnya dengan kapasitas sebanyak 1 kg, dan ini potongannya juga besar-besar ya. Untuk ukuran ikan emasnya lumayan besar-besar. Nah, untuk ikan emasnya di sini aku potong lagi, diperkecil karena potongannya menjadi 2 bagian dari tukang abang-abangnya. Nah, ini setelah dipotong diperkecil lagi, untuk potongan dalam 1 ekornya menjadi 4 bagian. Jadi total potongannya menjadi 8 potongan ikan emas. Nah, teman-teman, untuk bikin ikan bumbu asam manis sebenarnya bisa menggunakan ikan lainnya. Bahkan ikan laut itu juga jauh lebih enak ya. Tapi di sini dapur Om Not versi untuk bikin ikan bumbu asam manisnya menggunakan bahan utamanya ikan mas, yaitu ikan tawar. Nah, untuk ikan mas ini wajib banget kita cuci sampai bersih. Nah, ini sudah cukup, ikannya sudah dicuci sampai bersih. Kemudian tambahkan perasan jeruk nipis sebanyak 5 irisan. Nah, kita peras dulu ya. Ini sebagai mengurangi aroma dari bau amis dari ikan masnya, apalagi di sini menggunakan ikan mas air tawar supaya tidak terlalu amis ya dari aroma bau ikan masnya. Kemudian diaduk-aduk, tercampur merata seperti ini supaya jeruk nipisnya tercampur dengan ikan masnya. Nah, diaduk-aduk dulu ya. Nanti setelah diaduk-aduk seperti ini bisa kita eksekusi untuk masak ikan bumbu asam manis. Nah, ini bagian kulit jeruk nipisnya kita buang langsung. Kita diamkan dulu ya untuk mengurangi aroma bau amis ikannya. Kemudian sisihkan. Setelah itu di sini aku mau siapkan semua perbumbuannya untuk kita bikin masak ikan bumbu asam manis yang rasanya enak, dijamin semua suka. Nah, teman-teman, perhatikan ya cara membuat bumbu asam manisnya untuk versi menggunakan ikan mas supaya nanti rasanya jauh lebih enak. Dan ini salah satu masakan yang bikin kalap makan, apalagi yang suka dengan masakan ikan ya. Wajib banget kalian nanti cobain resep ini untuk bikin ikan bumbu asam manis, dan nanti rasanya nggak kalah jauh beda dengan masakan ala-ala restoran, teman-teman. Nah, untuk bumbu ini wajib banget dicuci sampai bersih, terutama terdapat pada cabai, ada tomat. Diusahakan dicuci bersih ya supaya terhindar dari semprotan pestisida. Nah, segini sudah cukup. Ini dia aku perkenalkan diantaranya: bawang putih 3 siung, cabai rawit merah 10 buah, cabai merah keriting 4 buah, bawang bombay setengah buah, tomat merah 2 buah. Nah, pertama-tama di sini aku mau eksekusi untuk bawang putihnya, digeprek ya. Untuk bawang putihnya digeprek semua, kemudian kita iris-iris seperti ini. Setelah diiris-iris, aku mau cincang-cincang untuk bawang putihnya. Nah, dicincang-cincang seperti ini ya, menggunakan pisau manual seperti ini. Kalau kalian mau dicoper juga boleh banget, tapi karena bawang putihnya tidak terlalu banyak, kita cincang menggunakan pisau saja seperti ini. Ini juga lebih simpel ya. Nah, segini sudah cukup. Kemudian untuk bawang bombaynya setengah buah, kita potong memanjang seperti ini, agak tipis atau agak kecil saja seperti ini ya. Jadi jangan terlalu tebal. Nah, segini sudah cukup. Kemudian cabai merah keritingnya diiris serong. Nah, diiris serong seperti ini, agak tipis ya. Kalau kalian mau suka lebih tebal juga boleh banget. Nah, diiris serong seperti ini. Kemudian untuk tomat merahnya dibelah menjadi 2 bagian, kemudian dipotong-potong memanjang seperti ini. Potongannya kecil-kecil ya. Nah, dipotong memanjang seperti ini, teman-teman. Nah, segini sudah cukup. Kemudian lanjut kita siapkan wajan. Tuangkan minyak sayur yang agak banyak untuk menggoreng ikannya. Ini aku menggunakan minyak goreng bekas ikan, teman-teman. Nah, kemudian setelah minyak sayurnya panas, ikannya kita goreng terlebih dahulu. Goreng dengan tingkat kematangan yang cukup atau goreng dengan sampai garing ya, seperti ini. Angkat dan tiriskan kalau sudah garing. Kemudian lanjut siapkan wajan untuk memasak. Tuangkan minyak secukupnya untuk menumis bumbu. Kemudian pertama-tama kita masukkan bawang putih yang dicincang. Kita tumis sebentar sampai benar-benar harum ya. Nah, kalau sudah harum seperti ini, masukkan potongan irisan bawang bombaynya.
ditumis berbarengan dengan bawang putih sampai harum. Diaduk-aduk terus ya. Setelah ini kita mau memasukkan irisan cabainya. Nah, segini sudah cukup. Kita masukkan irisan cabainya. Kita tumis sebentar ya, teman-teman. Kemudian kita masukkan potongan tomatnya. Diaduk merata lagi. Nah, ini sudah harum banget ya. Sebentar lagi aku mau masukkan persausannya. Tapi sebelumnya aku tambahkan air sebanyak 200 ml. Tambahkan garam setengah sendok teh, gula pasir sebanyak 2 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan kaldu bubuk ayam setengah sendok teh. Tambahkan saus sambal sebanyak 2 sendok makan. Kemudian saus tomat sebanyak 2 sendok makan. Setelah itu tambahkan saus tiram 1 sendok makan. Dan aduk sampai tercampur merata seperti ini. Nah, dikacau-kacau terus ya. Setelah tercampur merata, kita masukkan cabai rawit utuh, cabai rawit merah ya, 10 buah. Dan kita masak sebentar, diamkan, kemudian kita aduk-aduk kembali sampai mengental seperti ini. Setelah itu kita masukkan ikan gorengnya. Dan bisa kita aduk ya sampai tercampur merata. Hati-hati jangan sampai hancur untuk ikannya, supaya nanti tampilan penyajiannya tidak hancur ya ikannya. Diaduk-aduk saja sampai merata teman-teman. Tidak perlu lama-lama. Saatnya kita angkat dan sajikan, tuangkan ke dalam piring. Wow, ini dia teman-teman, masakan ikan bumbu asam manis siap disajikan. Dan ini rasanya enak banget. Menu masakan ikan bumbu asam manis seperti ini bisa menjadi rekomendasi buat kalian coba di rumah. Salah satu untuk menu harian, bahkan untuk menu favorit keluarga. Bahkan dengan menggunakan bumbu asam manis seperti ini enak banget. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.